Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan memulai acara yaitu online seminar session dengan tema bagaimana cara mendapatkan Max atau dalam bahasa Jepangnya yaitu beasiswa dari Jepang dan juga pengenalannya yang akan dibawakan oleh pemateri yaitu Kak Laras Putri Wigati. Perkenalkan, nama saya Fatia Claresta, saya adalah mahasiswa bisnis S1 di Prasetya Mulia, Tangerang. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan CV dari narasumber. Berikut adalah CV dari narasumber. Nama dari narasumber kali ini adalah Laras Putri Wigati dengan tempat dan tanggal lahir di Gresik 13 Mei 1993 dengan status belum menikah. Dengan alamat tinggal yaitu di daerah Jawa Timur dan beragama Islam. Berikut adalah riwayat pekerjaan dari Kak Laras Putri Wigati. Dari yang bisa kita lihat pada CV, kebanyakan dari riwayat pekerjaan dari Kak Laras Putri Wigati adalah merupakan research assistant, guru les bahasa Inggris, dan juga pelatih ekstrakurikuler PMR. Kemudian untuk riwayat pendidikan bisa kita lihat yang terbaru adalah dengan gelar Magister Science di Teknologi Pasca Panen Institut Pertanian Bogor. Kemudian dari 2011 sampai 2015 dengan gelar Sarjana Teknologi Pertanian di Keteknikan Pertanian Universitas Brawijaya, kemudian SMA di SMA Negeri 1, dan juga kemudian MTS di Ihyaul Ulum Dukun di Gresik, dan juga sebelumnya MI di Ihyaul Ulum juga Dukun Gresik. Kemudian untuk tugas akhir dan riset bisa kita lihat beberapa hal yang telah dibuat dan dilakukan oleh Kak Putri, yaitu tesis assessment losses and waste pada penanganan pasca panen tomat dan cabai merah. Kemudian di tahun 2016 ada program penelitian bersama tim dosen Universitas Brawijaya. Dan di 2015 sebagai skripsi yaitu uji karakteristik fisik, kimia, dan organoleptik mie instan menggunakan sorghum sebagai bahan baku substitusi terigu. Berikut juga ada beberapa kegiatan akademik lainnya yang sudah dijalankan oleh Kak Putri, yaitu pada tahun 2017 melakukan internship program for young researchers in the fields of bioindustrial sciences, dan kemudian pada 2014 ada praktik kerja lapang, dan berikut adalah beberapa publikasi ilmiah yang sudah diterbitkan oleh bantuan maupun secara langsung dari Kak Putri. Beberapa contohnya yaitu aplikasi teknologi sonikasi dan pemanasan ohmik terhadap karakteristik fisik minyak daun kemangi. Kemudian ada juga studi penerapan standar operating procedure pasca panen tomat dan permasalahan yang dihadapi aktor di sepanjang rantai posok. Dan yang kemudian ada kajian fisiokimia edible casing sosis berbasis gelatin ceker ayam, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk bidang studi dan bahasa, berikut adalah bahasa-bahasa yang dimahiri oleh Kak Putri sendiri. Ada bahasa Indonesia, Jawa, Inggris, Jepang, bahkan Korea. Untuk bidang studinya, Kak Putri juga mempelajari pada bagian pengemasan pangan, penyimpanan pangan, teknologi pertanian, teknologi pasca panen, pertanian berkelanjutan, dan penanganan pasca panen, maupun food loss and waste. Kemudian banyak sekali ya bisa kita lihat aktivitas organisasi dari Kak Putri. Ada yang paling baru adalah dari tahun 2019 sampai sekarang, yaitu anggota Asosiasi Teknologi Pasca Panen Indonesia. Kemudian di 2015 ada anggota luar biasa Korps Sukarela Universitas Brawijaya. Pada tahun 2013 sampai 2015 sebagai relawan Dompet Duafa di Jawa Timur, dan masih banyak lagi. Untuk aktivitas kerelawanan, Kak Putri juga sudah melakukan beberapa hal-hal, yaitu pada tahun 2018 sebagai relawan mengejar budaya dan bahasa asing di Kampung Ceger Bogor. Di tahun 2017 pada relawan guru tamu di SD Juara Rumah Zakat di Jakarta Selatan, dan di tahun 2013
Ada relawan dapur umum di bencana banjir Kabupaten Blitar dan Malang. Kemudian untuk beasiswa yang didapatkan oleh Kak Putri tidak hanya beasiswa MEXT saja, tapi juga ada yang lain-lain seperti misalnya beasiswa Sang Surya pada tahun 2018 dan juga beasiswa Bamuis Bank Negara Indonesia 2017, beasiswa Amanah Takaful 2018, dan University of Tsukuba Jepang 2017. Untuk selanjutnya, untuk penyampaian materi akan saya persilahkan kepada Kak Laras Putri Wigati. Terima kasih. Dipersilakan untuk Kak Laras Putri Wigati. Iya, halo. Dengar nggak Fatia? Kedengeran Kak, sudah Uh, jelas. kalau yang ini share presentingnya ini gimana nih? Oh, bisa di lewat pojok kanan bawah Kak, di sebelah yang Mm-mm. ada titik 3 itu. Oke, oke, Ya, oke. Sudah kelihatan sekarang? maaf Kak, belum terlihat. Belum terlihat. Iya. Kenapa nggak bisa ya nih? Sekarang? Atau mungkin bisa saya bantu tampilkan Kak? Sekarang sudah bisa? Oh, sudah Kak. Sudah. Sudah kelihatan, iya. Oke. Mm-mm. Terima kasih ya Fatia sudah memperkenalkan saya terlebih dahulu tadi. Terima kasih kembali Kak. Saya juga terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman tentang Max Scholarship atau Max beasiswa ini. Ya, Jadi langsung saja ya. baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kita langsung saja ke materi Max Scholarship ini. Perkenalkan, nama saya Laras Putri Wigati. Saya tahun lalu diterima di PhD Kyushu University yang yang rencananya akan dimulai pada bulan September tahun ini. Jadi Max ini bisa disebut dengan Japanese Government atau Max membuka Kakusho Scholarship. Nah, beasiswa studi ini di Jepang itu banyak macamnya. Nah, yang pertama ini bisa dilihat dari berdasarkan waktu pengajuan, teman-teman. Jadi yang pertama ini dari sebelum atau setelah. Jadi maksudnya ini sebelum adalah sebelum teman-teman nyampai ke menginjakan kakinya di Jepang, ini teman-teman bisa mendaftar beasiswa. Nah, ini macam-macam beasiswanya. Ada Max, LPDP, ADB, University. Jadi masing-masing universitas biasanya akan mengadakan beasiswa. Nah, tentunya itu dibutuhkan pendaftaran terlebih dahulu sebelum datang ke Jepang. Kemudian Japanese Foundations, ini maksudnya uh, seperti perusahaan-perusahaan di Jepang yang memiliki foundation kemudian akan mengadakan beasiswa. Nah, ini adalah jadi sebelum datang ke Jepang itu bisa mendaftar. Kemudian selain itu juga bisa mendaftar setelah teman-teman sampai di Jepang. Jadi kalau menurut saya dari informasi-informasi yang saya dapat bahwa beasiswa setelah teman-teman sampai di Jepang ini peluangnya lebih besar dan pintunya juga terbuka dengan lebar, bermacam-macam pintu beasiswa itu akan terbuka.
lebih banyak daripada beasiswa yang sebelum datang ke Jepang. Nah, beasiswa setelah datang di Jepang ini seperti beasiswa JASO atau JASO ini Japan Student Services Organization atau prefectural atau city government. Jadi setiap kota di Jepang ataupun setiap prefektur atau yang disebut provinsi itu biasanya juga mengadakan beasiswa. Nah, tentunya ini lebih banyak. Jadi pendaftarannya slotnya juga lebih banyak atau kesempatannya juga lebih banyak. Selain itu juga ada Japanese Foundation seperti yang sebelumnya dan lain sebagainya. Kemudian selain itu juga ada berdasarkan fasilitas yang akan teman-teman peroleh nantinya. Jadi beasiswa di Jepang ini yang pertama adalah full funded, jadi penuh, beasiswa penuh. Kemudian partial, jadi beasiswa yang akan teman-teman dapat ini akan sebagian, jadi beasiswanya sebagian. Nah, salah satu macam-macam beasiswa yang full funded ini adalah Max, LPDP, Japanese Foundation, dan sebagainya. Kemudian partial, ini JASO, Prefectural City atau Government, kemudian University, dan sebagainya. Nah, sebenarnya biasanya itu yang partial itu biasanya akan dibagi seperti khusus untuk uang bulanan, kemudian ada khusus untuk kehidupan sehari-hari, kemudian untuk pendidikan dan sebagainya, atau kadang dibayar per bulan ataupun per tahun. Jadi penggunaan dananya pun sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, pada kali ini tentunya saya akan menjelaskan lebih lengkap atau lebih terperinci tentang beasiswa Max. Beasiswa Max itu apa sih? Jadi kita lihat bersama-sama. Nah, Max Scholarship atau yang biasa disebut dengan beasiswa Max ini sebenarnya ini adalah singkatan, jadi akronim. Jadi kepanjangan dari Max ini adalah The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. Nah, beasiswa Max ini sebenarnya sudah diadakan sekitar tahun 1954, jadi sudah lama. Nah, untuk saat ini sekitar 65.000 mahasiswa atau pelajar yang sudah didanai oleh Max dan dari sekitar 160 negara di dunia. Tipe beasiswa Max ini macam-macam, teman-teman. Jadi bukan hanya untuk pasca sarjana dan sebagainya, namun maksudnya yang pasca sarjana tadi untuk master, doctoral degree, dan kemudian ada research pada tahap research. Jadi sebelum tahap master ataupun doktoral ini biasanya mahasiswa atau penerima beasiswa itu diwajibkan untuk melakukan research terlebih dahulu. Tapi semuanya tidak harus, tapi sesuai dengan maaf saya koreksi bahwa untuk setahu saya bahwa untuk embassy recommendation, jadi setelah ini akan saya jelaskan tentang itu. Untuk embassy recommendation itu biasanya harus ada research, namun untuk tipe satunya yakni tipe university recommendation biasanya akan ada atau tidaknya research tahap research sebelum degree itu nanti akan disesuaikan dengan universitas maupun dari pihak sensei atau profesornya nanti. Kemudian teacher training, jadi maaf untuk yang pertama bahwa ini ada minimum usia, jadi pendaftar usia maksimum adalah 34 tahun. Kemudian untuk waktu yang durasi atau periode yang dikhususkan untuk master ini adalah 2 tahun. Kemudian untuk doctoral degree ini 3 tahun. Kemudian research ini biasanya maksimum 1 ataupun 2 tahun. Kemudian teacher training. Teacher training ini adalah beasiswa di mana dikhususkan untuk guru-guru. Jadi bagi orang-orang yang berprofesi dengan sebagai guru bisa mengikuti beasiswa Max dengan ini adalah pelatihan guru. Jadi tidak ada degree yang akan diperoleh.
Nah, untuk durasinya ini sekitar 1 tahun 6 bulan, jadi 1 tahun untuk pelatihannya dan 6 bulan untuk khusus untuk program bahasa Jepang. Kemudian undergraduate, jadi undergraduate ini untuk S1, teman-teman yang ingin melanjutkan S1 setelah SMA, nah ini bisa mengikuti beasiswa undergraduate. Ini sekitar 5 tahun sampai 6 tahun, bisa 6 tahun itu ketika teman-teman mendaftar program yang seperti dokter gigi, kemudian dokter hewan dan sebagainya. Nah, kemudian untuk yang selain itu biasanya 5 tahun dengan 1 tahun program bahasa Jepang. Kemudian Japanese Studies biasanya ini bagi teman-teman yang S1-nya sudah di negaranya masing-masing. Contohnya di Indonesia, jadi misalnya S1-nya teman-teman ini sudah mengambil program S1, misalnya sastra Jepang atau pendidikan bahasa Jepang. Nah, ini teman-teman bisa mendaftar beasiswa Max yang khusus Japanese Studies. Jadi teman-teman bisa mengambil 1 tahun untuk beasiswa di Jepang pada program ini. Kemudian, oh ya, untuk teacher training ini maksimum adalah 34 tahun. Kemudian untuk undergraduate ini 24 tahun, sekitar 24 tahun usia maksimumnya. Kemudian Japanese Studies ini 29 tahun. Kemudian beasiswa untuk college atau College of Technology. Jadi ini kalau di Indonesia ini sekitar seperti diploma 3 kalau tidak salah. Nah, diploma 3 atau College of Technology ini di Jepang bisa mendaftar ini dengan maksimum usia biasanya 24 tahun, jadi sama dengan undergraduate. Ini untuk periodenya 4 tahun dengan 3 tahun degree-nya dan 1 tahun untuk program bahasa Jepang. Dan kemudian Specialized Training College. Jadi ini seperti diploma 2 dengan maksimum pendaftar ini adalah berusia 24 tahun dan periode beasiswanya adalah 3 tahun dengan 1 tahun program bahasa Jepang dan 2 tahun untuk degree-nya. Nah, untuk pada siang kali ini saya lebih mengutamakan pembahasan untuk research up to master dan doctoral degree. Nah, fasilitas yang diperoleh bagi teman-teman yang sudah memperoleh beasiswa Max ini akan memperoleh flight ticket. Jadi flight ticket ini pulang pergi. Jadi setelah pertama kali berangkat ke Jepang dan terakhir kali nanti teman-teman akan balik ke Indonesia atau negara asal. Nah, ini adalah tiket ekonomi. Jadi teman-teman akan dapat tiket pesawat dengan kelas ekonomi. Kemudian visa teman-teman tidak akan perlu membayar visa untuk keperluan studi di Jepang ini. Kemudian entrance examination, jadi entrance examination fee ini biasanya dibayarkan satu kali ketika teman-teman mendaftar di universitas. Jadi teman-teman tidak perlu membayar pendaftaran. Kemudian admission fee ini juga satu kali dibayarkan ketika selama teman-teman mengikuti pendidikan di Jepang. Kemudian tuition fee ini seperti SPP, jadi perlu dibayarkan setiap 6 bulannya atau kadang juga per tahun. Kemudian monthly stipend, jadi teman-teman akan memperoleh uang bulanan. Dan uang bulanannya ini akan berbeda satu sama lain. Jadi untuk research up to master sampai doctoral degree. Kemudian teacher training ini sekitar 143 hingga 145.000 yen per bulan. Kemudian untuk undergraduate, Japanese Studies, College of Technology, Specialized Training College ini berkisar 117.000 per bulan.
Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, jadi ada dua metode pengajuan beasiswa Max. Jadi yang pertama ini adalah embassy recommendation. Jadi teman-teman langsung mendaftar ke kedutaan masing-masing di negara asal. Jadi kalau di Indonesia ini di Jakarta, jadi teman-teman harus mendaftar dari kedutaan di Indonesia. Kemudian ada juga university recommendation. Nah, tetapi tidak semua university recommendation ini bisa mendaftar untuk semua degree. Jadi hanya pada degree-degree tertentu. Jadi untuk research student, kemudian master, doctoral degree, kemudian Japanese Studies, College of Technology Specialized Training College, tanpa specialist training, ini teman-teman bisa mendaftar melalui universitas. Jadi teman-teman kalau university recommendation, ini teman-teman langsung mendaftar langsung ke universitas masing-masing yang diinginkan atau yang sedang membuka pendaftaran. Jadi semua komunikasi langsung di universitas, kemudian yang di embassy recommendation tentunya semua komunikasi melalui embassy. Dan yang embassy recommendation ini seluruhnya seluruh beasiswa, macam-macam beasiswa ini bisa mendaftar melalui kedutaan atau embassy. Kemudian persyaratan umum, yang pertama adalah harus mendaftar sesuai dengan rumpun bidang ilmu di jenjang sebelumnya. Yang dimaksudkan sesuai dengan jenjang sebelumnya ini adalah yang masih berhubungan. Jadi misalnya bukan hanya misalnya S1-nya pertanian, kemudian S2-nya harus pertanian, tidak seperti itu juga. Namun misalnya teman-teman S1-nya di bidang biologi, kemudian S2-nya pengen pertanian, kemungkinan besar itu memungkinkan, jadi tidak ada masalah menurut saya begitu, karena itu masih satu rumpun. Namun jika kasusnya misalnya S1-nya di bidang pertanian, kemudian S2-nya ingin ke bidang manajemen bisnis misalnya, nah itu tidak serumpun. Jadi itu persyaratannya tidak sesuai. Kemudian kemampuan bahasa asing berbagai minimum skor yang diperlukan. Jadi ini misalnya TOEFL, kemudian TOEIC, IELTS dan sebagainya, dan GLPP ini. Kalau misalnya ada yang menanyakan bahwa misalnya skor bahasa Inggris atau bahasa Jepangnya di bawah minimum ini, apakah bisa mendaftar? Biasanya masih bisa mendaftar, namun semua keputusan masih ada di tangan di embassy ataupun di masing-masing universitas. Jadi dicoba saja, tidak apa-apa. Kemudian maksimum, maaf ini belum saya ganti, jadi untuk master maupun doktoral ini maksimum adalah 34 tahun. Kemudian IPK, jadi teman-teman yang ingin mendaftar S1, S2 maupun S3, ini diperlukan IPK dengan 2,3 atau dengan skala 3,0, namun jika di Indonesia lebih umum bahwa skalanya adalah 4,0. Nah, untuk minimum IPK ini 3,2. Untuk syarat selanjutnya adalah memiliki kondisi kesehatan yang baik. Kemudian visa yang akan diperoleh adalah visa student. Jadi teman-teman sudah memperoleh Max, namun misalnya mendaftar visa kerja misalnya, nah itu tidak diperbolehkan. Kemudian kedatangan ke Jepang harus sesuai waktu yang ditentukan. Ini pada dasarnya demikian. Namun misalnya pada kondisi seperti ini COVID-19, nah ini biasanya dari pihak Max atau pihak universitas akan dilakukan pengecualian terhadap ini. Jadi ada teman-teman yang dari embassy ataupun university recommendation yang seharusnya datang pada April 20 ini, namun karena COVID-19 ini diharuskan untuk dapat diundur hingga bulan September ataupun Oktober tahun ini. Kemudian telah memiliki prospektif supervisor atau profesor. Jadi ini salah satu
syarat yang penting di university recommendation, max university recommendation. Tapi untuk metode pendaftaran melalui embassy ini penting juga, namun tidak diharuskan. Jadi yang nomor 8 ini, persyaratan ini lebih ditekankan untuk beasiswa max yang melalui universitas. Kemudian dokumen yang diperlukan adalah application form, field of study and research program plan, passport copy. Jadi yang dikhusus passport copy ini khusus untuk pendaftaran melalui universitas. Nah, untuk melalui embassy atau kedutaan hanya diperlukan KTP. Kemudian ini adalah transkrip nilai yang terakhir. Kemudian juga ijazah yang dari ijazah ataupun transkrip yang diperoleh dari pendidikan sebelumnya. Nah, apakah teman-teman yang masih belum lulus tapi ingin mendaftar, boleh, silakan. Tapi harus ada surat yang menyatakan bahwa teman-teman akan lulus pada bulan sekian atau berapa waktu yang akan datang. Jadi setelah deadline itu diharapkan teman-teman nanti sudah memberikan bukti resmi atau ijazah atau transkrip resminya. Tapi untuk pendaftaran masih boleh kalau misalnya teman-teman masih belum lulus. Tapi setelah sudah dinyatakan lulus, nah itu setelah teman-teman dinyatakan lulus untuk memperoleh beasiswa Max ini, maka teman-teman diharuskan untuk memberikan ijazah ataupun bukti ijazah ataupun transkrip yang menyatakan bahwa teman-teman sudah lulus setelah memperoleh beasiswa Max. Kemudian letter of recommendation, nah ini macam-macam. Untuk embassy ini biasanya diperoleh surat rekomendasinya hanya diperlukan untuk dari profesor atau pembimbing sebelumnya. Namun untuk university recommendation biasanya dua macam. Jadi yang pertama dari pembimbing sebelumnya waktu S1 ataupun S2. Kemudian satu lagi biasanya dari dekan maupun rektor. Kemudian abstrak tesis ini maksudnya tesis maupun skripsi. Kemudian juga publication ini publikasi teman-teman. Saya sarankan publikasi ini adalah satu hal yang penting. Jadi misalnya teman-teman sudah punya beberapa publikasi, itu adalah salah satu senjata yang lumayan ampuh buat teman-teman nanti untuk mendaftar Max ini. Kemudian linguistic ability, jadi seperti yang tadi TOEFL, TOEIC dan sebagainya. Kemudian pledge, jadi pledge atau janji atau surat perjanjian ini biasanya menyatakan bahwa setelah teman-teman memperoleh beasiswa Max ini, teman-teman harus sudah setuju dan harus masuk pada waktu yang ditentukan. Kemudian diskualifikasi, jadi pertama ini adalah hal-hal yang dilarang waktu memperoleh beasiswa ini. Jadi pertama misalnya teman-teman masih aktif militer, nah itu itu akan didiskualifikasi kalau misalnya teman-teman masih aktif. Kemudian tidak bisa datang ke Jepang setelah deadline atau waktu yang ditentukan, namun dikecualikan dengan kondisi yang luar biasa seperti COVID-19 ini. Kemudian misalnya yang nomor 3 ini adalah kalau teman-teman sudah memperoleh beasiswa, namun ternyata membatalkan dengan alasan tersendiri, namun setelah itu mendaftar lagi, nah itu tidak boleh. Kemudian ini yang nomor 4 itu teman-teman tidak boleh mulai dengan memperoleh beasiswa Max itu tidak boleh pada waktu yang tahun yang sama. Jadi misalnya teman-teman mendaftar beasiswa embassy, kemudian secara bersamaan juga mendaftar university recommendation. Nah, seharusnya teman-teman harus dinyatakan gagal terlebih dahulu dari salah satu metode pendaftaran itu. Kemudian teman-teman kalau sudah terdaftar di
Universitas Jepang sebagai student, nah itu juga teman-teman tidak boleh. Kemudian selain itu tidak boleh memperoleh beasiswa selain Max. Kemudian yang nomor 7 ini teman-teman harus memiliki kalau sudah waktunya sudah beasiswanya itu sudah memperoleh beasiswa, kemudian ternyata masih belum memiliki ijazah ataupun transkrip yang seharusnya sudah memperoleh itu, tapi ternyata belum lulus di Indonesianya. Nah, itu juga akan didiskualifikasi. Kemudian tidak boleh memiliki 2 kewarganegaraan. Kemudian yang nomor 9, bila teman-teman ini absen dalam waktu yang lama tanpa ada pemberitahuan sama sekali. Kemudian yang nomor 10 ini karena teman-teman hanya tidak memperoleh max ini untuk studi yang memiliki degree. Jadi teman-teman hanya mengikuti research student. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus memperoleh gelar master atau doktorat nanti setelah memperoleh beasiswa max ini. Kemudian proses seleksi waktu untuk embassy recommendation ini yang pertama adalah primary screening, seleksi dokumen, tulis, dan wawancara. Kemudian secondary screening, rekomendasi ke Max. Kemudian untuk slot atau kursi yang akan, ini adalah tahun yang lalu atau 2019 yang lalu atau 2020 ini, itu sekitar 30 slot atau kursi master atau doktor. Nah, sebagai besar teman-teman, sebagai macam orang-orang biasanya itu mengatakan bahwa setelah tahap primary screening ini sudah dinyatakan lolos, biasanya pada tahap kedua atau secondary screening biasanya otomatis akan memperoleh beasiswa ini, tapi ternyata tidak teman-teman. Jadi masih ada seleksi di tahap secondary screening, masih ada seleksi lagi dan tidak 100% teman-teman yang pada tahap ini juga memperoleh beasiswa ini. Hal ini juga sama, jadi pada university recommendation juga sama. Pada tahap akhir itu setelah rekomendasi ke Max itu masih ada seleksi lebih lanjut. Nah, setelah dapat rekomendasi dari Max, maka mendapatkan LOE. Jadi LOE ini digunakan untuk memperoleh atau mendaftar ke universitas. Kemudian ini adalah salah satu contoh untuk proses university recommendation. Jadi ini salah satu saya ambil dari pendaftaran saya sebelumnya. Jadi kalau university recommendation ini biasanya akan dibuka sekitar bulan November atau akhir tahun. Jadi ini sudah akan university recommendation, tiap universitasnya ini akan membuka peluangnya atau pendaftarannya masing-masing. Nah, tapi waktunya ini juga akan berbeda-beda tiap universitasnya. Jadi teman-teman diharapkan aktif untuk membuka website universitas atau fakulti atau graduate school-nya masing-masing. Jadi harus dilihat masing-masing deadline atau pendaftarannya kapan. Ini kalau di kasus saya adalah harus memperoleh profesor atau memperoleh persetujuan dari profesor di universitas tersebut baru, kemudian teman-teman baru diizinkan untuk mendaftar. Nah, untuk entry form available for submission di kasus saya ini adalah seleksinya berdasarkan research plan-nya. Jadi setelah research plan-nya sudah sesuai, maka di tahap selanjutnya yakni preliminary screening. Nah, setelah itu dilakukan preliminary screening tentang research plan-nya. Kemudian jika lolos, maka dilakukan submission atau pengiriman dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian dilakukan interview. Interviewnya ini secara online, jadi video conference dan sebagainya. Kemudian setelah disubmit dokumennya semuanya, kemudian dilakukan recommendation oleh kandidat ke Max. Nah, ini sama halnya dengan embassy, jadi tidak semua pada tahap ini akan
lolos seleksi, jadi masih dipilih-pilih lebih lanjut. Kemudian pada pertengahan Juli ini biasanya di teman-teman yang mendaftar akan memperoleh keputusan akhirnya nanti. Nah, untuk University Recommendation, ini pada tahun yang lalu, saya mengambil referensi tahun lalu, bahwa ini slotnya ini maksimum 3 dan paling sedikit adalah 1, yakni kalau ini dihitungnya per fakultas atau per graduate school, jadi kalau misalnya ada lebih dari 200 student atau mahasiswa di fakultas itu, self-funded, jadi biaya sendiri, maka Max akan memberikan slot 3 kursi untuk beasiswa Max ini, dan sebagainya. Jadi ini. Kemudian untuk masing-masing master ataupun doktoral itu maksimum 3 per graduate school ataupun per fakultas. Jadi masih ada teman-teman yang saya mendengar bahwa 3 ini untuk per universitas, tidak. Jadi ini adalah per fakultas atau per graduate school. Kemudian pemilihan universitas dan profesor. Jadi pemilihan universitas ini dilihat, dari maaf ya, ada suara-suara yang di luar kendali saya. Jadi ini saya lanjutkan untuk universitas yang, jadi teman-teman memilih universitas ini bisa berdasarkan partner universities. Jadi misalnya pas S1 itu ada partner universities atau sister universitas sister atau sebagainya, itu sebutannya apa itu saya lupa. Nah, itu biasanya menurut saya lebih baik diambil dari partner university-nya sebelumnya itu, karena biasanya masih ada MOU atau persetujuan atau perjanjian yang biasanya mengutamakan dari partner universities itu. Kemudian leverage connection, jadi ini misalnya ada koneksi khusus, misalnya dari misalnya pembimbing S1 misalnya itu punya koneksi di kampus Jepang A, seperti itu, kemudian misalnya dikenalkan dan sebagainya. Jadi atau misalnya pernah bertemu di konferensi dan sebagainya. Kemudian mencari melalui English Language Program, jadi tidak semua universitas di Jepang, tapi sekarang lebih banyak begitu karena bisa menarik minat mahasiswa internasional jika menggunakan English Language Program. Bisa melihat dari GPSS, kemudian JASO, dan UNIF in Japan. Kemudian search by research field. Jadi saya percaya bahwa teman-teman juga punya research field masing-masing. Nah, silakan mencari berdasarkan research field teman-teman sekalian. Jadi research field yang sesuai itu yang semacam apa, tentunya teman-teman tahu sendiri. Sorry. Oops. Kemudian untuk profesor, mencari profesor ini bisa dilihat dari names from previous research. Jadi misalnya teman-teman pernah berkolaborasi dengan research dari Jepang misalnya, nah itu bisa dilihat dari author atau penulis research di paper dan sebagainya. Kemudian by research field yang tadi itu, kemudian bisa melihat juga di database di fakulti atau di graduate school masing-masing, atau di websitenya ini graduate school, kemudian researchers database seperti ini misalnya di ResearchGate. Nah, itu biasanya banyak sekali yang data-data researcher di Jepang ataupun di negara lain. Kemudian online syllabus, jadi misalnya mata kuliah apa yang diampu oleh beberapa profesor yang mungkin bidangnya sama dengan teman-teman. Kemudian online graduate school pamphlet, jadi atau ada promosi kampus dan sebagainya, itu juga salah satu media yang tepat untuk teman-teman mencari profesor.
Kemudian ketika teman-teman sudah memperoleh nama profesor di Jepang, coba lagi untuk di Google namanya, apakah sudah tepat sesuai dengan yang diinginkan dengan research field-nya teman-teman masing-masing. Kemudian tentukan, pastikan lagi profesor tersebut bisa berbahasa Inggris ataupun tidak. Misalnya kalau tidak bisa bahasa Inggris, tapi teman-teman bisa bahasa Jepang, oh tidak masalah. Jadi profesor berbahasa Inggris ataupun tidak akan menjadi masalah bila teman-teman pandai berbahasa Jepang. Kemudian recent publication, jadi paper yang sudah dipublikasikan yang paling baru itu seperti apa, apakah sesuai dengan research field teman-teman. Kemudian Japanese, cek lagi University Japanese web page. Jadi teman-teman, saya ini memang nyata adanya. Jadi Japanese web page ataupun website universitas ataupun lab ataupun graduate school atau fakulti itu lebih lengkap di web page yang berbahasa Jepang daripada berbahasa Inggris. Jadi informasi lebih lengkap, kemudian lebih update itu di website yang berbahasa Jepang daripada bahasa Inggris. Kemudian ini adalah additional, jadi teman-teman bisa dikembalikan ke diri teman-teman masing-masing. Jadi misalnya qualification profesornya itu seperti apa? Apakah sudah profesor titelnya, sudah mencapai titel profesor atau masih associate profesor, tidak menjadi masalah, silakan. Kemudian university rank. Kadang university rank tidak perlu dipikirkan bila research field-nya itu sudah klik atau sudah sesuai dengan research field teman-teman. Jadi itu menjadi salah satu yang perlu dipertimbangkan masing-masing teman-teman. Kemudian on laboratory. Nah, ini on laboratory maksudnya memiliki laboratori. Ini khusus untuk sains, untuk program sains atau teknologi, engineering dan matematik, atau juga kepala dari laboratori. Jadi kadang kalau misalnya teman-teman memiliki target profesor yang tidak kepala dari laboratori, biasanya akan menyarankan untuk menghubungi ke kepala laboratori. Jadi biasanya langsung ke profesor yang memiliki tingkat yang lebih tinggi. Tapi itu semuanya tidak semuanya begitu. Jadi teman-teman diperlukan dicoba saja gitu maksudnya. Kemudian ini salah satu application yang harus diserahkan, yakni Field of Study and Research Plan. Nah, ini saya akan memberikan, saya coba lihatkan dulu untuk ini. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk Field of Study Research Plan. Jadi ini formnya memang berasal dari Max, memang dari sana. Jadi ada 3 yang harus diisi, 3 bagian yang diisi, yakni present field of study, kemudian your research topic in Japan, describe articulately the research you wish to carry out in Japan. Kemudian yang terakhir, study program in Japan, describe in detail and with specific, particularly concerning the ultimate goals of your research in Japan. Kembali lagi ke slide bahwa ini kembali ke teman-teman masing-masing, tapi saya sarankan untuk pada yang pertama, bagian pertama ini pada present field of study, ini saya sarankan untuk mengisinya dengan study field yang lebih detail yang teman-teman sekarang lakukan. Maksudnya research field-nya itu apa sih yang diteliti, kemudian bagaimana, kemudian berikan sedikit penjelasan singkat tentang research of your study. Jadi misalnya dibandingkan dengan hasil tadinya teman-teman yang sudah dilakukan, nah biasanya itu sekitar 6 baris itu sudah banyak.
Kemudian what future research you intend to do. Jadi apa research yang ingin teman-teman lakukan saat di Jepang atau pada waktu yang akan datang itu akan tetap melanjutkan research field yang sama atau lebih detail atau lebih advance dan sebagainya. Kemudian kenapa research itu sih? Kenapa teman-teman memilih research itu? Kemudian pada bagian kedua, your research topic in Japan, describe articulately the research you wish to carry out in Japan. Jadi research team atau tema risetnya teman-teman nanti di Jepang itu apa? Kemudian latar belakang dan deskripsi yang secara umum tentang research teman-teman yang akan dilakukan itu, kemudian tujuan atau objektif, kemudian scope, batasan masalah tentang research itu, kemudian metodologi. Metodologi ini tidak seluruhnya dijabarkan dengan detail, namun biasanya karena terbatas, jadi biasanya ini untuk field of study and research plan ini biasanya 2 lembar atau 4 halaman. Kalau terakhir itu yang saya dapat, entah kalau nanti diubah atau tidak saya kurang tahu. Nanti teman-teman coba dilihat lagi. Kemudian metodologi ini seperti poin-poinnya saja, metode-metode apa saja yang akan dilakukan di research-nya nanti itu. Kemudian reference jangan sampai tidak ditulis di sana. Jadi seperti daftar pustakanya apa, tentunya tidak terlalu banyak. Kemudian bagian 3, studi program in Japan, describe in detail with specific particularly concerning the ultimate goals of research in Japan. Jadi tujuan goalnya teman-teman waktu di Jepang itu apa sih? Misalnya program apa yang akan diambil, kemudian laboratori apa, kemudian research-nya apa, kemudian siapa profesornya, kemudian research course-nya itu atau mata kuliah yang kuliah kelas atau yang akan diambil itu apa. Biasanya kelas atau mata kuliah yang diambil ini khusus untuk S2, jadi master atau S2 itu biasanya tetap ada course atau kelas. Jadi mata kuliah apa yang akan diambil pada semester berapa dan sebagainya. Kemudian biasanya untuk S3 atau doktoral ini tidak ada mata kuliah, pada umumnya begitu. Jadi 3 tahun itu full research. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin mengambil mata kuliah juga silakan. Jadi sampaikan mata kuliah yang ingin diambil, kemudian make a timeline atau timetable. Jadi coba buat timeline atau timetable per bulan dan sebagainya, tahap-tahap apa hingga lulus misalnya. Nah itu lebih detail dari segi visualnya. Kemudian apa goal atau yang diperoleh nanti setelah melakukan program atau research itu, apa goal-goal yang teman-teman akan dapat. Nah, ini adalah reference saya untuk materi Max, beasiswa Max ini. Jadi teman-teman nanti bisa memperoleh secara lebih detail mungkin dari reference ini. Mungkin nanti bisa diperoleh slide-nya ini. Kemudian terima kasih banyak. Saya berterima kasih karena sudah mendengarkan pengalaman saya untuk beasiswa Max ini. Saya harap teman-teman lebih tertarik tentang beasiswa Max ini, lebih tertarik untuk mendaftar tentunya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Kak Laras untuk presentasinya yang luar biasa, untuk materinya sangat membantu bagi kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf karena ada kendala untuk menampilkan video. Saya belum bisa menampilkan video karena media yang saya gunakan sedikit terkendala dan tidak bisa connect ke internet. Makanya saya hanya bisa melalui mikrofon. Iya. Oh iya. Maaf. Kemudian untuk selanjutnya kita akan lanjut ke sesi diskusi ya.
Pertama-tama, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menanyakan di kolom chat maupun bisa juga langsung menyalakan video dan bertanya langsung pada Kak Laras. Untuk pertanyaan pertama, ada tadi pertama dari Kak Alfahrizah, yaitu untuk mau tanya Kak, di sana menggunakan bahasa Inggris atau Jepang? Jika Jepang, bagaimana dengan pemula? Apa ada kelas private bahasa Jepang 1 tahun jika mendapatkan beasiswanya? Atau harus bisa berbahasa Jepang sendiri? Terima kasih Kak, silahkan dijawab. Iya, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya siapa Fariza ya. Jadi kalau misalnya ingin S1 misalnya, kalau S1 itu pasti ada untuk persiapan bahasa Jepang untuk 1 tahun. Kemudian untuk S2 ataupun S3, kalau embassy biasanya juga ada untuk kelas khusus. Jadi sebelum kelas untuk tahap degree ataupun misalnya pada tahap master ataupun doktor, sebelum itu, nah itu ada tahap khusus untuk kelas bahasa Jepang. Jadi untuk mengikuti bahasa Jepang terlebih dahulu. Untuk S1 biasanya full bahasa Jepang, tapi kalau untuk S2, S3 itu umumnya menggunakan bahasa Inggris, begitu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Kak Ain Rikatul A, yaitu permisi Kak, saya ingin bertanya, apakah akreditasi universitas asal juga menjadi pertimbangan untuk beasiswa Max ini? Kemudian, apakah tersedia untuk program spesialis bagi lulusan dokter? Sekian Kak pertanyaannya. Silahkan dijawab Kak. Baik, terima kasih. Kalau akreditasi menurut saya tidak ada syarat khusus untuk akreditasi. Misalnya kalau universitas sebelumnya akreditasi A maupun C, menurut saya tidak ada masalah. Yang penting teman-teman lebih ke research plan-nya, misalnya S2 ataupun S3 itu. Jadi akreditasi tidak, menurut saya tidak terlalu diperhitungkan. Kemudian untuk spesialis, menurut saya, setahu saya tidak ada. Jadi itu khusus untuk misalnya S1-nya dokter dan sudah pendidikan dokter. Nah, untuk S2-nya lebih ke master medical atau master yang untuk bidang dokternya, tidak untuk spesialisnya, begitu. Baik Kak, terima kasih untuk jawabannya sudah sangat menjawab. Dan kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Gumai. Mau tanya Kak, tadi kan dijelaskan bahwa yang belum lulus atau wisuda harus menetapkan waktu kapan selesai perguruan tingginya. Nah, apabila kita sudah menetapkan waktunya, tapi belum wisuda di waktu tersebut, apakah bisa dianggap atau dianggapnya didiskualifikasi ya Kak? Kalau itu, kalau sudah ada waktu wisudanya, nah tapi misalnya sebelum waktu wisuda itu ternyata ada pendaftaran Max ini, silakan mendaftar karena itu karena proses Max ini sangat panjang, jadi sudah hampir 1 tahun. Jadi tapi teman-teman harus pada rentang 1 tahun itu sudah memperoleh misalnya sudah memperoleh ijazah sebelum berangkat. Jadi batasnya adalah sebelum berangkat itu sudah 2 bulan atau sebelum 3 bulan keberangkatan itu teman-teman sudah memiliki ijazah ataupun transkrip yang sudah fix, yang sudah terakhir kalinya itu, bukan expected graduate atau sebagainya. Jadi sudah memperoleh degree secara resmi di Indonesia, kemudian baru bisa berangkat. Oh, jadi harus ada gelarnya ya Kak secara resmi ya? Iya. Namun kalau wisudanya belum juga nggak apa-apa gitu ya? Betul. Makasih Kak. Kemudian juga selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Sajida Prayoga. Untuk beasiswa studi yang setelah di Jepang, apa itu juga untuk international student? Dan apakah dengan bahasa Jepang dalam pengujian atau interviewnya? Iya, terima kasih Sajida atas pertanyaannya. Jadi tentunya setelah di Jepang itu banyak banget untuk beasiswa yang untuk internasional. Jadi itu malah dikhususkan untuk international student. Jadi teman-teman yang sudah di Jepang sudah melakukan studi di Jepang. Nah,
untuk bisa mendaftar untuk program atau beasiswa yang di pemerintah lokal misalnya. Nah, itu tetap bisa. Kadang itu tidak ada, saya pernah lihat malah ada yang khusus beasiswa di Jepang itu khusus untuk Indonesia. Jadi tidak untuk negara lain. Jadi misalnya pemerintah Tokyo misalnya aja ya. Nah, itu salah satu itu hanya beasiswa khusus untuk Indonesia dan ada beasiswa yang lain yang untuk negara-negara tertentu ataupun seluruh negara di dunia bisa mendaftar. Nah, itu ada ketentuannya masing-masing, tapi secara keseluruhan international student bisa mendaftar. Walah. Baik Kak, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian juga maaf. saya, ya? Tadi yang bahasa Jepang itu belum saya jawab. Oh iya. Oh ya, yang interviewnya itu Interviewnya. kadang kalau yang beasiswa di negara di Jepang sendiri itu ya, itu Ya Kak. biasanya lebih wawancaranya lebih ke bahasa Jepang. Jadi biasanya lebih ada persyaratan khusus, misalnya ada JLTP minimum N2 misalnya. Nah, itu ada persyaratan begitu. Kalau misalnya ada persyaratan begitu, akan interviewnya akan dilaksanakan dalam bahasa Dalam Jepang. bahasa Jepang. Oh, baik Kak. Terima kasih Kak. Kemudian aku juga sebelum menjawab untuk pertanyaan dari Kak Yosua, aku juga ada pertanyaan pribadi nih Kak. Yeah. Kan Kakak sebelumnya dari CV juga kita bisa tahu Kakak itu udah memiliki beberapa beasiswa ya Kak. Nah, kalau boleh tahu Kak, apa sih keunggulan dari beasiswa MEXT itu dibanding beasiswa lainnya? Iya, terima kasih. Jadi beasiswa Max ini menurut saya lebih, kalau sebelumnya saya mengambil beasiswa ini lebih parsial, jadi tidak full scholarship-nya. Jadi menurut saya Max ini lebih banyak fasilitasnya dibandingkan dengan beasiswa-beasiswa yang lain. Menurut teman-teman yang lain yang penerima beasiswa Max juga, menurutnya teman-teman saya itu menyatakan bahwa Max ini beasiswanya lebih bagus daripada yang lain, begitu ya. Misalnya dananya atau misalnya lebih banyak, kemudian lebih fasilitasnya lebih terjamin misalnya. Kemudian misalnya Max ini tidak ada persyaratan kalau harus setelah lulus harus kembali ke negara masing-masing, itu tidak ada persyaratan begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman S1, S2 kemudian ingin melanjutkan lagi ke S3, setelah itu langsung tidak perlu kembali ke Indonesia, begitu bisa. Jadi tidak ada persyaratan harus kembali ke Indonesia, baru ke Jepang lagi untuk melanjutkan studi untuk S3 dan sebagainya, tidak ada persyaratan seperti itu. Oh, lebih bebas ya Kak untuk di sana bisa stay langsung. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Kemudian juga kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Kak Yosua. Mau tanya Kak, misal program diploma terkhusus D3 di Indonesia, lanjut S1 di Jepang, apakah bisa ya Kak? Atau bagaimana prosedurnya? Terima kasih Kak, silahkan boleh dijawab. Maksudnya diploma 3 di Indonesia, kemudian melanjutkan S1 di Jepang gitu ya misalnya, begitu ya. Kalau menurut saya sih bisa, tapi menurut saya yang digunakan sebagai persyaratan ini bukan hasil diploma itu, tapi dari ijazah ataupun nilai dari waktu SMA. Jadi teman-teman nggak bisa langsung dari diploma 3 kemudian ke S1 yang Jepang, kecuali teman-teman D3-nya ini di Jepang misalnya juga memperoleh Max, kemudian melanjutkan S1 di Jepang juga menggunakan beasiswa Max. Nah, itu bisa. Tapi untuk di luar Jepang, untuk D3-nya, kemudian di Indonesianya, D3-nya itu di Indonesia, kemudian S1-nya di Jepang, nah itu menurut saya, setahu saya tidak bisa. Jadi harus dua-duanya, D3-nya di Jepang dan S1-nya juga di Jepang. Oh, begitu ya Kak. Terima kasih Kak atas jawabannya. Kemudian juga selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Tiara Alzamzami Setianingrum. Apakah jika mendapat beasiswa kuliah di sana bisa sambil kerja part-time Kak?
Soalnya kan biasanya mungkin ada yang ilegal ya karena visanya juga visa student. Kemudian juga apakah harus fokus kuliah atau harus fokus kuliah? Terima kasih Kak, boleh dijawab. Ya, terima kasih. Jadi Tiara, pertanyaannya itu uh, bisa bukan menurut saya, tapi bisa itu ada persyaratannya, tapi tidak misalnya part time-nya tiap hari atau ada misalnya 3 jam per hari dan sebagainya itu tidak seperti itu, tapi maksimum per minggunya itu berapa jam. Nah, itu tidak ilegal. Jadi ada persyaratannya sendiri dan itu kalau misalnya teman-teman masih belum bisa melakukan part time itu biasanya harus ada ke instansi tertentu untuk dapat memperoleh izin itu. Tapi boleh. Nah, kalau misalnya part time itu kan macam-macam. Jadi ada di luar universitas ataupun di universitas. Nah, di dua macam itu pun bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman mau part time di universitas, misalnya jadi research assistant ataupun jadi teaching assistant atau penerjemah dan sebagainya di kampus, bisa tentunya. Tapi ada batasan tersendiri, berapa jam per minggu dan sebagainya. Oh baik Kak, jadi kesimpulannya bisa namun ada ketentuannya ya Kak? Iya, betul. Terima kasih. Kemudian juga lanjutan dari pertanyaan Kak Tiara Alzamzami Tianingrum. Ini ada pertanyaan, apakah beasiswa Max ini menerima untuk jurusan teologi pendeta Kak? Terima kasih. Teologi, setahu saya Max ini bisa seluruh program. Jadi kalau misalnya dibuka untuk kalau setahu saya Max yang embassy maupun university recommendation, setahu saya dibuka untuk semuanya, untuk embassy ya, untuk semuanya. Tapi kalau university recommendation biasanya itu pun ada pembukaan tertentu. Jadi tidak semua graduate school membuka ataupun tidak semua universitas membuka. Jadi kalau misalnya ternyata ada program yang cocok dengan teman-teman yang ingin daftar, misalnya ada memang dibuka teologi. Jadi silakan mendaftar, itu juga menjadi salah satu yang dibuka untuk didaftar begitu. Baik Kak, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian berhubung belum ada penanya selanjutnya nih Kak, aku juga pengen nanya lagi nih Kak. Mau nanya, misalnya kita itu kan dari PTN ada juga yang dari swasta ya Kak. Iya. Apa ada pertanyaan dari Japri ke saya, itu apakah kalau PTN itu lebih diunggulkan seperti misalnya ITB atau UI atau UGM atau terbuka untuk umum ya Kak? Kalau beasiswa Max ini terbuka untuk umum, jadi tidak ada khusus PTS ataupun PTN atau dinilai misalnya PTN lebih unggul, PTS tidak demikian. Tapi menurut saya lebih ke individualnya masing-masing. Jadi kalau misalnya teman-teman yang dari PTS ternyata lebih unggul daripada teman-teman yang dari PTN, tentunya teman-teman yang dari PTN ini tentunya lebih unggul dan nilainya pun lebih tinggi daripada teman-teman yang memang dari individualnya sendiri memang unggul, ya tidak akan menjadi masalah PTS ataupun PTN-nya. Jadi lebih dilihat dari individual masing-masing ya. Iya, betul. Nah, terus aku pengen nanya lagi nih Kak, kalau dari individual itu kira-kira lebih dilihat dari IPK aja atau kita tuh misalnya ada kegiatan organisasi atau sukarelawan itu bisa dihitung juga ya Kak sebagai poin lebih. Kalau itu sih saya tidak bisa mengatakan bahwa ini lebih penting, itu lebih penting, tapi menurut saya semuanya juga penting. Tapi kalau misalnya teman-teman kalau sekarang belum lulus, misalnya masih di universitas ataupun di SMA, jadi tingkatkan lebih nilainya, tentunya nilai atau IPK di universitas juga penting, menurut saya juga penting, tapi tidak menutup kemungkinan parameter-parameter yang lain juga diperhitungkan. Jadi maksimumkan semuanya gitu menurut saya. Baik Kak. Jadi intinya kita itu nggak boleh cuma condong ke satu arah, tapi Betul. usahakan untuk maksimal dalam segala bidang ya Kak. Iya, betul. Ya, makasih Kak. Kemudian mumpung belum ada pertanyaan nih,
Untuk teman-teman, ayo yang belum nanya, siapa tahu ada yang masih penasaran ya kan. Nah, kalau boleh Kak, boleh cerita dikit gak sih tentang pengalaman Kakak waktu belajar di Jepang? Misalnya Pengalaman. kayak dosennya gimana, apakah Mm-mm. beda sama di Indonesia, terus kayak mungkin fasilitasnya seperti itu Kak. Mm-mm. Mungkin menurut saya fasilitasnya juga sangat maju dan memadai, juga bisa menunjang setiap student atau mahasiswanya yang di sana. Kemudian dosennya ataupun profesor di sana bukan dari Jepang saja, jadi lebih ke internasional. Saya pernah yang studi di University of Tsukuba itu. Nah, di university itu juga tidak semua sensei atau profesor dosen pengajarnya bukan hanya dari Jepang, tapi juga dari uh, warga negara yang lain, misalnya dari dosen dari lebih internasional, misalnya dari Amerika, dari Bangladesh atau dari yang lain sebagainya. Jadi dosennya di sana juga macam-macam, bukan cuma dosen orang Jepang saja. Jadi orang-orang luar negeri yang juga mengabdi di Universitas Jepang juga banyak. Jadi Hmm, kemudian apa ya, lebih menurut saya fasilitasnya juga lebih baik. Kemudian tidak hmm, tidak bisa mengatakan bahwa di Indonesia juga kurang baik, tidak begitu, tapi iya. menurut saya lebih baik begitu. Ada positifnya, ada negatifnya juga mungkin ya Betul. Kak. Iya. Kemudian ada pertanyaan juga nih Kak, berhubung dengan dosen atau profesornya ya Kak. Kan Mm-mm. tadi sebelumnya juga di materi sudah dijelaskan tentang profesor seperti itu ya Kak. Nah ini ada pertanyaan, misalnya kampus kami terutama dosennya tidak memiliki kenalan profesor di Jepang Kak. Apakah Mm-mm. peluangnya masih terbuka lebar atau mungkin bisa dikasih sedikit tips bagaimana cara menghadapinya, seperti bagaimana sih caranya juga menghubungi profesor secara yang tepat ataupun bagaimana bahasa yang harus digunakan, apakah formal atau informal atau seperti apa? Iya, Boleh terima Kak? kasih. Kasih. Heeh. Ya. Jadi ada kenalan ataupun tidak, menurut saya tidak begitu. Maksudnya kalau teman-teman tidak punya profesor yang kenal dengan profesor Jepang, itu tidak langsung menutup pintu peluang teman-teman untuk mendaftar Max atau memperoleh profesor di Jepang. Tentunya tidak masalah, itu tidak menjadi masalah. Jadi teman-teman bisa langsung mengkontak beliau melalui email, kemudian tanya-tanya ataupun tapi sebelumnya tanya-tanya tentu teman-teman juga sudah mencari info lebih banyak tentang beliau melalui Hmm. internet atau sebagainya. Jadi pastikan teman-teman sebelum menghubungi profesor di Jepang sudah belajar tentang profil beliau ataupun sudah mencari tentang research field ataupun publikasi yang sudah beliau terbitkan. Jadi kalau emailnya atau menghubungi itu secara informal atau formal, tentunya secara formal. Jadi teman-teman bisa secara sopan kemudian melakukan coba mengkontak lewat email dan sebagainya. Hmm. Kemudian selain itu kadang bisa menghubungi pihak kampus terlebih dahulu, jadi lebih ke di bagian student sectionnya. Jadi teman-teman bisa sebelum menghubungi ke profesornya bisa ke student sectionnya dulu, apakah bisa bagaimana sarannya atau bisa bisa menanyakan sarannya terlebih dahulu, apakah boleh untuk langsung menghubungi profesor tersebut dan sebagainya. Baik Kak, terima kasih sekali atas jawabannya, sudah sangat jelas dan sangat membantu. Kemudian bagi teman-teman yang mau bertanya, ayo boleh bertanya, dibuka satu slot terakhir untuk teman-teman yang mau bertanya. Kemudian juga ada satu pertanyaan terakhir nih Kak dari saya. Misalnya kita mau daftar ke Jepang. Nah syaratnya itu apakah kita harus pernah mempublikasikan jurnal sebelumnya Kak atau boleh nggak, belum pernah mempublikasikan jurnal? Terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Jadi tidak ada ketentuan sudah terbit jurnal atau sebagainya, tapi
Mungkin itu tadi sih kalau misalnya parameter-parameter atau teman-teman lebih banyak tentunya juga lebih dilihat. Tapi kalau misalnya tidak ada publikasi sama sekali, boleh atau tidak daftar tentunya boleh. Jadi silakan mendaftar walaupun tidak ada publikasi. Salah satu publikasi tentunya dari skripsi juga salah satu bentuk dari publikasi. Baik, Kak. Jadi kalau skripsi itu juga terhitung publikasi ya, Kak? Betul. Baik, terima kasih, Kak. Berhubung tidak ada penanya selanjutnya, bisa saya tutup sesi Silakan diskusi boleh. kali ini. Terima kasih banyak untuk Kak Putri sebagai pemateri. Materinya sangat padat, berisi, dan juga sangat membantu bagi kita, apalagi yang mau mendaftar untuk beasiswa MEXT ini. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah hadir pada acara kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kemudian untuk link presensi akan dibahas lebih lanjut di grup WhatsApp yang berjumlah 35 orang. Baik, untuk teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika masih ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Selamat Terima siang. kasih. Ya, terima kasih Terima kasih, Fatia. Kak. Ya.